Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, untuk materi yang saya sampaikan pada saat ini yaitu materi bioteknologi ya, setelah kemagnetan pada semester genap ini kelas 9 ya. Oke. Aspek pada pembelajaran bioteknologi meliputi bioteknologi konvensional yang sederhana dengan memanfaatkan fermentasi, dan bioteknologi modern dengan pemanfaatan rekayasa genetik serta memiliki dampak positif negatifnya. Ya, ini SKKD-nya ya. Ya, ini tujuan pembelajarannya ada standar kompetensi dasar sama indikator. Ya, untuk materi pertama yaitu definisi bioteknologi. Bio dan teknologi. Bioteknologi memiliki dua kata ya, yaitu bios, yaitu dari bahasa Latin yang berarti hidup, dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ya, jadi kalau kita definisikan jadi satu definisi yang tepat, yaitu pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang digunakan untuk kepentingan manusia. Ya, itulah artinya. Jadi untuk ilmu dalam bioteknologi ini yang berperan adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, dan sebagainya yang berhubungan dengan bioteknologi. Untuk deskripsinya Bapak siapkan, untuk link PowerPoint-nya sudah kami siapkan. Ya. Ini bioteknologi konvensional, maaf. Ya. Ya, bioteknologi konvensional. Ya, ini artinya menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk jasa. Ya, yang mikroorganismenya adalah jamur dan bakteri untuk menghasilkan enzim-enzim yang sehingga menghasilkan produk yang diinginkan ya. Jadi misalnya ada tape ya, tempe dan sebagainya yang tadinya bahannya sederhana menjadi luar biasa akibat bantuan jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan produk makanan yang bernilai gizi tinggi ya. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga produk-produknya ya, untuk bioteknologi konvensional sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, yaitu tempe, tape, kecap, dan sebagainya. Bahkan ada yogurt ya. Nah, manfaatnya itu meningkatkan nilai gizi dan produk pada makanan dan minuman, terciptanya sumber makanan baru ya. Ada nata de coco, ada yogurt dan sebagainya. Bisa tahan lama seperti asinan, meningkatkan perekonomian rakyat ya. Di sini kalau di Indonesia ada produk tempe, tauco, asinan, manisan dan sebagainya, itu memanfaatkan bioteknologi. Sedangkan produknya ini di sini ada tempe, kecap, tauco, mentega, yogurt, oncom, tape dan sebagainya. Ya. Ya, ini buat tape sebagainya ya, tempe, tape itu memanfaatkan singkong ya, yang tadinya zat tepung dirubah dengan jamur Aspergillus oryzae sehingga menghasilkan produk yang perlu gizi yang baik ya dari tape tersebut. Lanjut, sementara kecap memanfaatkan kulit gandum sehingga dengan jamur Aspergillus oryzae sehingga kulit kedelai itu berubah menjadi kandungan asam laktat ya, sehingga menjadi produk pencita rasa ya, penambah rasa pada makanan yang dilakukan secara fermentasi. Oke. Nah, di sini ada soal. Ya, di sini produk yang menghasilkan tahap fermentasi adalah, ada yang bisa tahu jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah hormon
solid. Almond adalah kecap, maaf, adalah kecap ya. Jadi kecap ini yang tadi kita sebutkan merupakan bioteknologi konvensional. Oke. Ada yogurt ya dan sebagainya. Ya, ini dia. Dengan namanya susu pasteurisasi ya. Ada keju. Ya, pemanasan suhu sebagainya dengan memanfaatkan mikroorganisme yang menghasilkan enzim yang baik bagi tubuh. Ada mentega dan sebagainya. Oke. Sementara bioteknologi modern adalah bioteknologi menggunakan rekayasa genetik. Jadi memanipulasi DNA ya, yang berada pada inti sel sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya, misalnya menghasilkan buah yang banyak dan waktu yang cepat, tahan penyakit dan sebagainya. Tekniknya bisa kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Manfaat bioteknologi modern, misalnya di bidang pertanian, menciptakan bibit unggul, memberikan kualitas bermutu seperti beras ya. Gimana caranya tumbuhnya cepat, tahan lama, dan kualitasnya bagus misalkan. Di bidang kesehatan, untuk obat dan makanan. Ya, di bidang industri, memberantas hama ya, yaitu dengan bacillus bakteri ya, secara biologi, karena kalau secara kimia mungkin polusi dan sebagainya, dengan biologi aman dari polusi dan lebih natural, lebih alami. Bidang pertambangan dengan bakteri Theobacillus ferocians. Oke. Ini adalah produk dari bioteknologi modern ya, kebanyakan untuk obat-obatan dan sebagainya, dan sekarang ini ada yang namanya istilah antibiotik ya, dengan memanfaatkan bioteknologi modern. Nah, ini produk-produknya bisa kalian lihat nanti ya di saya. Nah, untuk terakhir materi yang Bapak sampaikan hari ini mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kita lihat satu, teknik yang digunakan adalah fermentasi. Sementara yang satu ini sangat sederhana dan dari dahulu sudah dilakukan. Sementara yang modern dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan ya, atau manipulasi genetik dan sebagainya, sehingga sudah ke levelnya sudah ke inti sel ya, lebih ke manipulasi genetik. Yang kedua, tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Jadi lebih alami, lebih natural, karena tidak merusak atau mengubah susunan produk induknya. Misalnya tape ya, singkong, dasarnya masih singkong tapi ada perubahan enzimnya saja gitu ya. Tapi yang kedua, untuk bioteknologi modern mengubah sifat yang aslinya ya. Jadi lebih berbeda sekali dari sebelumnya. Yang ketiga adalah contoh produknya tempe, kecap, alkohol, yogurt dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga modern, insulin, vaksin, penisilin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.